Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membuat video tentang cara membuka keyboard ya teman-teman ya. Membuka dalemannya keyboard maksudnya. Video ini kita buat itu untuk menjawab pertanyaan apakah benar keyboard laptop itu rusaknya karena kotor. Karena banyak banget teman-teman muncul perbincangan itu keyboard rusak karena kotor di grup Facebook, bahkan customer-customer kita juga. Nah, jadinya kita akan ngeliatin langsung biar nanti bisa terjawab ya. Ini contoh keyboard yang bukan tanam ya teman-teman ya. Kalau keyboard yang bukan tanam itu dia tinggal dilepas aja, tinggal baut bawahnya dilepas sama kabelnya. Ini contoh yang bukan tanam. Kalau yang tanam contohnya kayak gini. Pada prinsipnya untuk kerusakan keyboard itu sama semua, mau yang tanam mau yang bukan. Mungkin kayak gini ya, misalnya teman-teman udah pernah nemuin kerusakan keyboard yang nggak bisa dipencet tombolnya, atau yang malah mencet terus, lari-lari terus, atau bahkan yang dipencetnya tombol apa nanti yang keluar apa gitu. Misalnya dipencet tombol C yang keluar C sama D, atau mungkin sama yang tombol lain. Nah, biasanya kerusakannya kayak gitu teman-teman. Kalau kerusakannya prinsipnya sama, mau yang tanam mau yang bukan itu sama. Ini kita liatin aja perbedaannya. Kalau teman-teman mau pengen bongkar yang ini yang tanam, itu kita udah punya videonya ya teman-teman ya, nanti bisa dicek sendiri. Nah, ini yang kita buat sampel, ini keyboard yang bukan tanam ya teman-teman ya, biar lebih mudah. Ini kalau teman-teman lihat cara bukanya, ini kita kasih contoh mungkin pakai kuku atau apa ya. Kita cari sudut yang dia sudut yang seperti mau lepas. Nah, ini klik. Nah, berarti ini sudutnya dari kanan ini, karena ada yang dari kanan, ada yang dari bawah, ada yang dari atas, ada yang dari kiri. Tiap seri laptop beda-beda, nanti dirasainnya dari ini teman-teman. Misalnya ini diangkat kanan kok agak keras, diangkat sini agak keras, diangkat sini agak keras, diangkat atas kok agak mudah, berarti dia bukanya dari atas teman-teman ya. Ini tadi kalau nggak salah kita dari kanan, kalau nggak dari bawah teman-teman, lupa. Ini dilepas dulu, hati-hati. Nah, lepas ya. Kita lihat dalamnya. Nah, ini teman-teman, dalamnya ini ada karet. Terus ini ada rangkanya teman-teman. Nah, ini ada rangkanya, ini kalau kelihatan ya. Itu ada rangkanya juga. Ini untuk rangkanya tuh. Diusahakan ini jangan sampai lepas kalau teman-teman mau ngelepas ya, karena susah banget nanti masangnya. Ini kalau yang tanpa rangka, ini contohnya nih. Ini yang tanpa rangka, tanpa karet. Ini contohnya udah kita buatin biar durasi. Nah, karetnya ini teman-teman, tuh karetnya ini nempel sama sirkuit plastik yang ada di bawah. Jadi keyboard itu sirkuitnya plastik ya teman-teman. Ini karetnya nempel nih tuh. Tuh, dia nempel ya. Jadi kalau pengen buka keyboard caranya kayak itu tadi, bukain satu-satu. Nah, ini agak keras, ada yang keras, ada yang ini teman-teman, ada yang gampang. Setiap seri beda-beda. Nah, ini pasin lagi tuh, sama buat contoh aja. Jadi karetnya ini nempel. Nah, ini penampakan kalau contoh ketika tadi ininya udah dilepas ya teman-teman ya. Ininya udah dilepas, terus karetnya tadi udah dilepas, rangkanya udah dilepas, dia penampakannya seperti ini teman-teman. Yang hitam ini masih pelindungnya ya teman-teman ya. Ini masih pelindung nih teman-teman, bukan sirkuit. Nah, mau lihat sirkuitnya yang ini. Ini namanya plastik tapi dia sirkuit kelistrikan, tuh ada jalurnya teman-teman ya. Tuh. Ini pelindung aja ya ini ya. Ini bukan sirkuit loh ya ini ya. Nah, dia jalurnya itu yang ini sebenarnya teman-teman. Tuh, coba lihat jalur keyboardnya ini ibaratnya kalau PCB lah ya. PCB-nya seperti ini. Kalau yang di elektronika kan biasanya warnanya hijau teman-teman ya, kayak ini ya teman-teman ya, PCB warnanya hijau, ini yang keras, hard PCB. Kalau yang keyboard itu pakainya plastik teman-teman ya, yang udah kita liatin tadi. Nah, ini contoh, jatuh. Ini contoh karet yang tadi kita bilang teman-teman. Karetnya itu dia menempel di sini teman-teman ya. Dia menempelnya di sini teman-teman, karetnya ya tuh. Dia tuh menempelnya di bulet-buletan tengah ini ya, karetnya. Dia posisinya menempel.
Nah terus ini jalur PCB nya itu plus minusnya itu atas bawah ini teman-teman. Ini sebenarnya plastiknya ini double nih, yang kita pegang ini sebenarnya plastiknya double, tapi dia posisinya merekat teman-teman. Posisinya merekat supaya apa? Supaya nggak ada kotoran masuk. Jadi untuk pertama, lapisan pertama tadi kan dia ada ininya, ada tombol. Kalau tombol gini gampang kemasukan debu teman-teman ya. Tapi di sini dia ada lapisan, terus ini yang utamanya dia itu di sini teman-teman. Sirkuit kelistrikan utamanya ini loh, yang bening ini. Sirkuitnya yang ini. Terus kalau yang atas ini, di atasnya itu tadi ini karet, itu kan elastis, itu fungsinya untuk menekan ini atas bawahnya. Ini sebenarnya atas bawah, nanti kita bongkarin ya habis ini ya. Ini sebenarnya atas bawah teman-teman. Ini kalau kelihatan jalurnya itu ada rangkaian jalurnya itu. Jadi fungsinya karet ini untuk menekan atas bawah. Jadi supaya yang atas connect sama yang bawah. Dan ini rapat banget teman-teman. Ini terlem ini teman-teman, ini rapat banget. Ini 2 lapis ini. Kita liatin ya. Nah ini teman-teman, ini contoh penampakan yang tadi kita bilang apa, plastiknya itu nempel. Ini kita buka. Nah ini ada 2 lapis teman-teman, coba lihat ya. Tuh, yang kita maksud tadi pakai karetnya itu fungsinya adalah untuk atas bawah ini supaya connect teman-teman. Tek ya, ginilah intinya gini. Tapi tadi itu rapat banget. Ini udah kita buatin contohnya yang udah dibongkar ya. Nah ini jalur-jalurnya ini yang bulat-bulat gini nih, garis-garis. Nah ini juga, ini rapat teman-teman, nggak ada celah. Ini rapat. Posisi yang kayak tadi di video yang sebelumnya ini rapat. Jadi fungsinya karet adalah untuk menekan dari atas ke bawah. Nah ketekan itu nanti dia connect. Nah kalau nggak ditekan berarti nggak connect. Nah ini sekarang kita liatin teman-teman, ini yang masih kayak tadi ini. Terus tahapan selanjutnya begini, atasnya ini dilepas, nanti akan tersisa jalur ini, jalur kelistrikannya yang plastik ini masih nempel teman-teman ya. Yang ini masih nempel, yang ini contoh yang udah kita buka, nggak nempel lagi. Nah oke, sampai sini apakah teman-teman bisa menjawab kalau kerusakan keyboard itu dikarenakan kotor teman-teman? Setelah melihat ini loh ya, setelah melihat ini semua, apakah kerusakan keyboard itu karena kotor? Kalau misalnya kemungkinan kemasukan kerikil, terus ininya nggak bisa ini nggak bisa turun karena di sini keganjel kerikil ini. Nah ininya keganjel kerikil tuh. Nah itu kalau kemasukan kerikil terus ininya nggak bisa dipencet, nggak bisa turun ke bawah, iya teman-teman, itu tinggal dibersihkan aja. Tapi kalau misalnya ini bisa dipencet terus keyboardnya itu posisinya masih rusak, berarti apa teman-teman? Itu bukan karena kotor. Ya ini kita sih ngeliatin buktinya langsung aja, entah ada yang percaya atau enggak. Karena kan yang ngomong kayak gitu kan mereka dapat informasinya dari mana? Apakah mereka sudah pernah bongkar keyboard beneran sampai seperti ini atau belum? Nah coba ditanyakan aja. Pertanyaan selanjutnya gini teman-teman, pernah nggak teman-teman itu punya laptop disimpan di lemari atau di mana sebulan, seminggu, 2 minggu, habis itu dinyalain keyboardnya rusak teman-teman? Maksudnya buat ngetik nggak bisa, atau mencet sendiri, atau lari-lari sendiri, atau mungkin mencetnya double-double. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau ada yang pernah, tulis di kolom komentar coba teman-teman. Berarti itu artinya apa? Kotor nggak itu laptopnya, keyboardnya? Menurut kita enggak, karena ya ini rumus dasarnya udah kelihatan banget kok. Ini udah terlindung semua ini, dari lapisan atas sampai lapisan yang selanjutnya ini udah kita bongkarin semua. Kesempatan debu masuk di dalam sini tuh nggak ada. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat ini kok kotor, maksudnya nggak jernih kayak yang ini. Kenapa? Ini bening banget yang ini ya. Tapi kalau yang ini kok agak kusam kotor, bukan karena rusak teman-teman, tapi karena memang ini kita buat simulasi di depan customer kami buat jelasin yang namanya keyboard kotor itu nggak memicu kerusakan. Kalau misalnya nyangkut kerikil terus jadi nggak bisa dipencet ininya, ya itu bener. Tapi kalau misalnya kerusakan kayak dipencet kok nggak respon, padahal ininya bisa naik turun, ininya elastis bisa, tapi kok nggak fungsi, ataupun
ada yang lari-lari sendiri, mencet sendiri, misalnya huruf A terus, atau lari-lari atas bawah terus, kanan kiri terus, atau dipencet satu kok keluarnya 3 atau keluarnya 2. Itu bukan karena kotor, tapi karena sirkuit di sini ini ada masalah, teman-teman. Nah, ini sirkuit di sini ini ada yang short, istilahnya ada yang konslet. Itu ya, teman-teman ya. Ya, jadi menurut kita udah jelas teman-teman, udah dibuka semua, karena kita kesian banget ketika ada yang sampai keyboardnya itu dicuci, teman-teman. Waktu itu kita tuh kesian gitu loh. Di keyboardnya itu rusaknya masih misalnya cuma satu tombol aja, tapi karena dapat berita itu harus dibersihkan ya. Dia bersihin bener, dicopot kayak gini terus disikat pakai rinso atau apa, sunlight. Habis itu dikeringkan di hair dryer, dijemur, dipasang keyboardnya malah langsung semuanya nggak bisa. Kesian kan, padahal tadinya cuma satu tombol aja yang rusak, gara-gara dapat informasi seperti itu disuruh bersihkan, bahkan sampai pakai air. Kalau masih pakai hair dryer, kok hair dryer pakai vacuum cleaner, itu sih masih mending ya teman-teman ya. Ini malah sampai dapat informasi disuruh pakai air. Ataupun kalau pakai vacuum cleaner masih mending teman-teman, buat nyedotin debu memang kotor yang di sini-sini itu kan, celah-celah, tapi itu bukan memicu kerusakan teman-teman. Kerusakannya itu ada di dalam sini. Debu itu tadi ya nggak bisa masuk ke sini teman-teman, udah nempel. Buat ini nempel, kalau teman-teman mau nyoba buka sendiri monggo. Ini nempel nih, nempel yang kayak ini tadi tuh, double dia lapisannya tuh nempel. Ya oke teman-teman, demikian video dari kita, semoga bisa bermanfaat dan meluruskan yang benar teman-teman, meluruskan yang keliru maksudnya.